Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Kali ini saya akan membahas tentang kabel. Banyak yang bilang kabel itu nggak terlalu penting. Tapi justru kabel itu salah satu yang terpenting. Dan juga efek buat sistem car audio ya. Nah, sebagai saya sendiri, saya juga sering ya coba berbanding-bandingin dengan beberapa merek. Nah, ini yang saya paling suka, saya favorit, yang sering banyak pasang di Dynamic Auto Sound dan recommended itu merek Harmony. Nah, itu salah satu favorit saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkabelan, dan saya juga mengundang pemegang merek dari Harmony, yaitu Pak Andre. Ya. Nah, oke, Pak Andre, bisa diceritakan sedikit secara singkat mengenai kabel Harmony itu saya pasang itu berbanding dengan merek-merek lain, itu saya merasakan perbedaan. Nah, bisa diterangin itu apa keunggulannya dibandingin dengan merek-merek lain gitu? Oke, mungkin pertama jelaskan dulu kenapa kabel itu bisa berbeda gitu. Iya. Jadi teman-teman semua bisa sedikit paham gitu. Kenapa kabel A dengan kabel B didengar bisa berbeda. Iya. Jadi secara teknis kabel itu kan menghubungkan di antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Jadi kalau ibaratnya kabel ini adalah sebuah jalan lah ini, ya kan? Ini katakan ini head unitnya atau DSP-nya, ini amplifiernya, ini kabel RCA-nya, gitu kan? Nah, ini kan jalan. Nah, yang lewat di sini anggaplah mobil gitu ya. Mobil lewat di sini. Mobil yang lewat ini kan ada banyak. Bisa juga saling bertabrakan di situ. Bisa juga terkena hujan, terkena segala macam gangguan di perjalanan ini. Bisa juga kena gempa dan lain-lain. Jadi kabel ini rentan terhadap gangguan, inti katanya. Nah, contohnya seperti apa kabel rentan terhadap gangguan? Nah, kita lihat sebuah pemancar kecil ini ya. Ini adalah sebuah radio kecil, radio portable. Nah, kita lihat radio portable ini ketika saya nyalakan bunyi radio, nggak dapat signal, ya, nggak dapat radio. Lalu saya colok kabel ini ke sini. Sekarang jadi dapat signal. Kalau saya luruskan semakin jelas ya. Artinya apa? Kalau saya cabut nih, hilang lagi. Oh ya. Signalnya. Artinya apa? Ketika kabel ini terpasang, dia menjadi sebuah antena. Jadi semua pemancar masuk ke dia kan? Radio masuk ke dia. Nah, bayangkan kalau ini DSP dan ini amplifier. Kemudian penghubungnya adalah kabel ini. Tentunya di sini siaran radio, TV, semua masuk dia. Handphone, semua masuk di dalam kabel ini. Karena sifat kabel tadi sebagai antena. Nah, bercampur dengan musik yang ada. Sehingga yang kita dengar itu terdistorsi atau suaranya menjadi kotor. Ya. Nah, berbeda dengan kabel-kabel yang memang kita khususkan untuk audio. Katakanlah kabel seperti ini. Dari segi ukurannya aja berbeda. Nah, kenapa ukurannya menjadi lebih besar? Karena ini ada proteksi-proteksinya. Supaya hujan, gempa tadi ya, jadi siaran radio, siaran TV tadi relatif tidak masuk ke dalam kabel. Tetap masuk, tapi proporsinya jauh lebih kecil. Jadi itu pelindungnya itu. Betul. Jadi itu yang membedakan kabel-kabel audio dengan kabel-kabel biasa. Nah, lalu selain gangguan tadi juga pengaruh yang lain yang bisa didengarkan adalah kelancarannya. Jadi kalau kita ibaratkan ini tadi jalan raya kan, mobil-mobil yang lewat di situ semakin jalannya halus, maka mobilnya bisa kencang lewatnya. Nah, kencang atau tidaknya itu ditentukan oleh material yang digunakan di dalam kabel itu sendiri. Nah, kalau kabel-kabel yang umum, kabel-kabel yang bukan khusus untuk audio, bisa aja dipakai untuk audio, tetapi bahannya relatif lebih kotor, jalannya seperti ibarat tidak rata. Nah, itu sama-sama tembaga, grade-nya ada banyak. Kalau tembaga dicampur aluminium, bisa juga namanya CCA. Itu yang paling murah grade harganya. Dan kebanyakan dipakai di listrik rumah. Pakai aluminium campurannya. Hidup nggak? Hidup.
tapi yang nggak sebagus tembaga pengantarannya. Kenapa pakai itu? Lebih ringan, lebih murah. Nah, di audio mobil pun banyak yang mulai pakai seperti itu. Nah, ciri khasnya apa kalau disolder susah? Iya. Ya, disolder aja susah, nah pengantarannya juga susah. Jadi signalnya mobilnya tadi jalannya acuk-acukan begitu, jadi nggak bisa lancar. Nah, koper sendiri ada koper yang OFC, ada yang OCC. Kalau OFC itu masih bergelombang dikit. Nah, seperti tol MBZ gitu ya, nggak seperti off-road tapi seperti tol MBZ gitu ya. Nah, kalau yang OCC dia udah mulus, seperti Jagorawi lah gitu, lebih mulus jalannya. Nah, kalau di atas itu lagi ada yang namanya silver. Silver itu lebih tinggi lagi penghantarannya. Nah, demikian juga konektornya, kita lapis apa? Kita lapis emas, kita lapis rhodium, kita lapis silver, berbeda-beda semua kualitas penghantarannya. Dan itu yang menentukan kualitas kabelnya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi sifatnya sebagai antena, pelindungnya bagaimana. Yang kedua, kualitas bahannya dia sendiri. Nah, yang ketiga, konstruksi di dalamnya. Nah, kita bisa melakukan sebuah demo sederhana seperti ini. Di sini ada Clio ya. Kemudian kita hubungkan outputnya Clio ke sebuah kabel yang kita gulung-gulung, kita putar-putar. Ya, seperti ini. Kemudian speaker ini ditangkap oleh mic. Nah, kita lihat kabel ini dan kabel ini nggak nyambung, Sir. Terpisah, ya? Iya. Ya. Apakah suara dari Clio yang kita kirim ke kabel ini bisa nyampe ke speaker ini? Kita lihat ya, kita demokan. Nah, ini supaya jelas, saya pepetkan ke sini, ya. Kemudian kita ukur. Nah, kita ukur di sini dengan terdengar ya, tweet gitu, dan keluar grafiknya sekitar 60 dB. Ini kurvanya terlihat, kurva yang warna putih ini hasil pengukuran dengan posisi kabel yang kita lilit seperti ini. Coba kalau saya rubah posisinya, kita rubah menjadi seperti ini, apakah berbeda? Kita lihat. Udah di save. Sudah. Kita lihat. Nah, kita kasih warna hijau. Nah, terlihat dengan posisi seperti ini berubah, lebih rendah gitu. Jadi kabel kita bikin konstruksinya lurus seperti ini atau kita bikin konstruksinya bersilangan seperti ini kan seperti lurus. Kalau ini seperti bersilangan, hasilnya berbeda. Jadi kabel itu konstruksinya di dalamnya ada yang lurus, ada yang bersilangan, ada yang berputar-putar, ada yang ditwist seperti kepang rambut dan lain-lain. Itu hasil suaranya berbeda-beda. Nah, ada batas tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Ya, makanya seri Rhapsody, Direct Link Ultimate, kenapa harganya tiba-tiba berbeda jauh dibandingkan yang seri lain? Karena itu harus dilakukan dengan handmade. Jadi proses pembuatannya dilakukan dengan tangan, sehingga hasil pengukurannya lebih sempurna dan ya otomatis didengar juga lebih sempurna. Jadi kabel ini semuanya bisa dibuktikan dan bisa diukur. Nah, mungkin berikutnya pasti teman-teman pengen tahu nih kan, apa bedanya kalau kabel murah sama kabel mahal di antara kabel biasa dengan kabel harmoni, bisa diukur nggak sih gitu? Ya, bedanya ya kan? Coba kita ukur pakai alat ukur ini ya. Nah, di sini kita melakukan pengukuran kapasitas dari kabel. Kita lakukan pengukuran. Oke, sekarang kita melakukan pengukuran kabel. Kita ukur kapasitasnya dari kabel yang kecil ini. Ya, terukur di sini 150 picofarad. Ya, kapasitas dari kabel ini. Kapasitas itu artinya kalau kita alirin arus, kabel ini harus di-charge dulu, baru bisa signalnya jalan. Lalu kita ambil kabel audio ya, kabel audio. Katakan ini harmoni seri Octave. Kita ukur berapa kapasitasnya. Oke, untuk kabel ini 67 picofarad.
Jadi kalau tadi 150 ini 67 itu perbedaannya setengah lebih. Nah, efeknya apa? Dengan kabel ini karena kapasitasnya kecil, signal suara itu cepat lewatnya. Jadi transiennya cepat, suaranya dynamic seperti nama tokonya. Dynamic, jadi suaranya itu cepat untuk melewati kabel ini. Kalau kapasitasnya besar, suaranya lambat melewati kabel ini. Nah, itu contoh bahwa kabel itu bisa terukur antara kabel yang biasa dengan kabel audio. Gitu. Jadi ini terus terang banyak nih yang ngomong kayak customer juga beberapa, kabel itu sama aja, maksudnya suaranya terus udah gitu ya nggak perlu mahal-mahal juga, hasil suaranya juga sama aja gitu. Banyak yang ngomong begitu, nggak ada efek gitu kan. Ya mungkin bisa dijelasin ya, kalau kita sih udah coba beberapa, memang ada bedanya kalau terutama kabel harmoni ya. Nah itu mungkin salah satunya, apa ada hal yang lain yang bikin beda? Nah gini, tadi kan kita bandingkan antara kabel yang boleh dikata sembarangan dibandingkan dengan harmonik-harmoni. Sekarang di antara harmonik-harmoni sendiri, katakan ini line up RCA paling murahnya harmonik-harmoni, ya kan? Acapella. Ya, kita ukur versus yang oktav, ya. Oke, kita kembali ukur yang oktav dulu. 74,9 picofarad ya. Nah, oke. Lalu kita pindahkan ke acapella. Nah, ini memang agak susah karena kabelnya harus pendek, nggak bisa panjang. Kalau panjang, yang terukur nanti kabelnya ini. Nah, di acapella 93,9. Jadi di antara harmonik-harmoni sendiri ada levelnya. Ini 94, ini 70 sekian. 90 sekian dengan 70 sekian perbedaannya kan 20%. Artinya kabel si yang tipe ini, oktav, itu 20% lebih cepat dan 20% lebih dinamik dibandingkan yang acapella. Ya, jadi kan terukur. Nah, lalu pertanyaannya kan bagaimana dengan kabel speaker contohnya. Nah, kita punya katakan, nah ini ada 3 tipe ya. Acapella yang paling kecil yang abu-abu. Nah, kemudian diikutin yang warna copper ini oktav, ya kan? Kemudian yang hijau ini interlude. Nah, kalau kabel speaker kita coba ukur inductance-nya ya. Kita ukur inductance-nya, induktansinya. Nah, bisa dijelasin induktasi itu apa? Jadi kalau kabel speaker induktansinya besar, suaranya jadi lambat. Kalau kabel speaker kapasitansinya gitu. Nah, kita lihat. Nah, di sini ini induktansinya kabel ini 540, sekitar 539 ya. 540, 539. Seri oktav. Nah, kalau seri interlude cuman 280. Jadi kalau dibilang kabel speaker ini antara oktav dengan interlude ini juga sama, speednya 2 kali lipat. Jadi kalau RCA bedanya 20%, kalau kabel speaker itu bisa 2 lipat. Jadi kalau ditanya sebetulnya lebih efektif mana kabel speaker dan kabel RCA, itu sebetulnya lebih efektif kabel speaker. Perbedaannya lebih nyata karena terlihat hasil pengukurannya aja bisa 2 lipat. Kalau kabel RCA paling 20%, 30% gitu naiknya. Nah, tadi kita udah buktikan ya ke teman-teman semua bahwa sesuatu yang bisa kita dengar itu pasti bisa terukur. Cuman kan selama ini nggak dijelaskan mengukurnya bagaimana. Nah, mungkin di channel YouTube Dynamic ini kita buka ya kan bahwa semuanya ini sebetulnya bisa kita ukur dan semua yang kita dengar bisa terukur. Gitu. Nah, juga ada lagi yang ngebandingin nih kabel car audio dengan kabel home audio. Nah, banyak tuh yang merasa kabel home audio itu lebih bagus karena memang sudah lama kali ya mereknya gitulah, sudah lama, lebih lama dibandingin car audio. Nah, mungkin Andre bisa dijelasin perbedaannya dengan car audio dengan home audio
Sebetulnya secara prinsip sama aja kabel home audio dan kabel car audio. Yang berbeda mungkin konektornya ya. Ya, jadi di home ada yang pakai XLR atau balance. Di car audio semuanya single ended pakai RCA. Contohnya seperti itu. Tapi secara konstruksi, secara konsep desain sebenarnya semuanya sama. Kenapa di home audio bisa lebih bagus ya? Otomatis karena di home audio kan mahal ya harganya ya. Karena sistem home kan relatif ada yang seri mahalnya gitu. Sehingga kabelnya pun juga ada yang seri mahalnya. Jadi kalau dibandingkan dengan car audio yang harganya di bawah ya tentunya berbeda. Tetapi kalau kita ambil patokan home audio yang harganya sama dengan kabel car audio yang harganya sama, ya kualitasnya harusnya sama. Bahkan kita kan udah trial ya Harmonic udah mulai kita coba di home audio kemarin dan responnya sangat bagus gitu. Karena ketika kita masuk di home audio ya sama aja prinsipnya. Oke. Jadi yang menentukan harganya aja. Tapi kan kalau di car kan banyak tuh induksi kayak mobil, banyak kabel-kabel lain di luar audio, kabel macam-macam kan, power window lah, apa segala alarm lah. Sedangkan di rumah kan nggak ada. Ada juga. Kedua mobilnya kan jalan. Ya. Kalau rumah kan nggak jalan. Ya. Ya, jadi itu kan yang berbeda tuh begini, kalau di home audio naruhnya gampang, ditaruh gitu udah bisa ke gantung, bisa ke lantai, bisa kemana aja. Kalau di mobil kan nggak bisa, harus di-fixkan duduk di lantai karena bergoyang-goyang ya tadi. Iya, sama ukurannya. Nah, kalau home kan bebas. Kalau ini kan masih kecil-kecil. Betul. Ya, kita tuh sebenarnya terbatas oleh ukuran. Karena kalau terlalu besar di lantai nanti diinjek lantainya nggak rata. Iya. Jadi kalau di home audio kabelnya bisa segini, karena shieldingnya bisa berlapis-lapis, di car audio nggak bisa, maksimal ya segini. Gitu, karena supaya lantainya nggak mengganggu. Itu keterbatasan kita di car audio memang. Terus kemudian kedua, kita harus mengakalin sistem kelistrikan mobil yang banyaknya luar biasa. Sistem komputerisasinya, sistem kabelnya berseliweran di mana-mana. Nah, kalau di home audio bisa kita singkirkan kan, masukin tembok, microwave-nya dijauhin, gitu, kulkasnya dijauhin. Kalau di mobil kan nggak bisa, ya komputernya di situ. Nah, nanti tinggal cari installer yang pandai-pandai. Nah, seperti Dynamic kan udah melewati beberapa fase training kan, sehingga tahu bagaimana mengakali ketika ada ECU, ketika ada kabel mobil, kabelnya harus lewat mana. Kemudian kalau kita pasang sesama kabel speaker sendiri harus bagaimana, kabel speaker dengan RCA, kabel RCA dengan kabel power, itu kan pemisahan dan penataannya sangat menentukan hasil suara. Seperti yang tadi kita demo ini kan, ketika begini dengan ketika begini hasilnya sangat berbeda. Apakah bisa, itu kan kabel car audio ke home audio bisa, apakah bisa kabel home audio pindah ke car gitu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Oh. Ya, beberapa kabel home audio itu, kabel speaker contohnya kapasitasnya sangat besar, sehingga kalau dipakai di amplifier car audio, amplifiernya langsung protect atau panas atau overheat. Biasnya nggak stabil, itu salah satu contoh. Kedua, ada kabel yang shieldingnya home audio nggak terlalu di shield gitu ya, karena mereka relatif lebih aman gitu. Nah, itu kalau dipakai di car juga akan banyak masalah. Jadi dua ini nggak bisa, yang kapasitasnya tinggi, yang shieldingnya kurang. Ya berarti nggak semua kabel home bisa masuk car lah. Iya, gitu. maksudnya itu kan. Iya. Tapi kalau kabel car udah pasti bisa masuk ke home, lebih aman. Besar kemungkinannya seperti itu. Karena proteksinya lebih terjamin ya, lebih banyak kan. Iya, karena di car gangguannya lebih banyak, jadi kita sebagai manufaktur kabel untuk di car lebih banyak memikirkan bagaimana proteksi kabel itu sendiri supaya nggak menjadi antena tadi, supaya tidak terkena hujan, panas, gempa. Itu kita berpikir lebih jauh karena gangguannya lebih besar. Istilahnya kita udah nge-gym terus tuh, udah terlatih jadinya gitu. Jadi guys, kesimpulannya kabel home audio belum tentu cocok di car audio ya. Nah, tapi kabel car bisa cocok di home audio. Jadi jangan salah guys. Jadi banyak yang bilang kabel home udah pasti lebih bagus dibanding car audio. Belum tentu guys ya. Oke, nah kan saya tahu nih line up Harmonic itu begitu banyak, lumayan banyak dibandingin saya lihat beberapa merek
harmoni itu lumayan paling banyak tuh line up-nya. Yeah. Nah, banyak yang bingung gitu loh. Apa sih bedanya? Itu kan gapnya dari paling murah acapella sampai direct link kan jauh banget tuh gapnya. 1 juta sampai 100 iya, juta. Iya. Bisa dijelaskan secara paling singkat umum apa yang membedakan dan hasil suaranya bedanya apa karakternya gitu loh. Yeah. Banyak yang bingung. Yang pertama pasti bahannya. Ya seperti tadi kita silver itu ada yang kalau standar IACS-nya 100, ada yang 101, ada yang 102. Jadi tiap kabel yang kita pakai di setiap line up itu kopernya beda-beda kemurniannya. Terus kedua proses produksinya. Yang kita bisa produksi pakai mesin, jadi seperti kabel yang seperti ini kita produksi pakai mesin. Jadi konduktor dan insulatornya ini dipanasin bersama. Sehingga kalau suruh kupas nih, kemudian ditarik, kadang bisa nempel kan, susah. Insulatornya nempel dengan kabelnya karena dipanasin bersama. Jadi sebetulnya elektron itu jalan juga di dalam insulatornya. Itu disebut faktor dielektrik. Nah kalau yang seri mahal itu kabelnya kita buat sendiri, konduktornya, kemudian kita celup poliuretan, coating, kemudian kita pilin beberapa jadi satu, baru dimasukkan ke PE sleeve secara manual. Jadi kebayang prosesnya aja udah lama sih. Jauh lebih lama dibandingkan yang tadi. Keluar pakai mesin jadi. Nah, itu yang menyebabkan semua yang waktunya bertambah, tenaga manusia otomatis harganya lebih. Sama saya lihat seri atas tuh kayak Rhapsody ke atas itu ada kotak kayu itu kecil. Betul. Nah, itu sebetulnya kotak kayunya ada pengaruh, tapi lebih besar itu sebetulnya ada ground lead namanya. Jadi kalau di rumah kan kita sistem kelistrikan rumah ada yang di grounding ke bawah. Kalau enggak kan semua dipegang nyetrum. Ya. Nah di mobil kan nggak ada. Jadi kabel RCA kita yang mahal mulai Rhapsody ke atas, Rhapsody Direct Link Ultimate itu sleeve-nya di luarnya itu bisa di-connect ke satu produk lagi namanya EHD ground. Nah itu seperti groundnya rumah. Jadi pemancar yang tadi itu, yang ini sifat antena tadi, kan di blocking sama dia, sama sleeve-nya. Nah, kalau kabel yang murah-murah ini kan disambungin juga ke ground-nya signal, malah masuk ke situ. Kalau harmonik kan nggak disambung. Tapi kalau yang seri mahal, disambung ke EHD ground. Jadi ada kabel lead-nya melalui kayu tadi ke EHD ground. Sehingga semua yang pemancar tadi, istilahnya di ground-kan. Nah, itu yang membuat juga berbeda. Nah, terima kasih diingetin. Jadi itu salah satu yang membuat kita berbeda. Jadi bukan hanya proses produksinya ya, tapi juga kelebihannya itu. Jadi shield-nya di ground. Soalnya selama ini saya lihat kabel Karodio baru harmoni aja yang sistem kayak gitu. Ya, itu salah satu keunikan sih. Ya, itu salah satu keunikan dan sangat terbukti dan bisa diukur. Nah, kebetulan saya nggak siapkan, sebetulnya bisa kita ukur juga efektif dari EHD ground itu. Mungkin next video. Itu kita bisa turunkan kapasitasnya setengahnya. Dengan EHD ground. Itu bisa kasih jelasin suaranya jadi bagaimana? Ya sama tadi, kalau begitu nilainya turun, speednya lebih cepat. Jadi lebih bertenaga, suara dark gitu ya? Cepat aja. Jadi sebetulnya yang dikejar kabel ini kan tadi seperti jalan, jadi mobilnya bisa seberapa cepat nyampe. Kalau dia bergelombang, ya nggak nyampe. Kalau kena petir, kena banjir, lama nyampenya, atau bahkan bisa nggak nyampe. Nah, supaya bagus itu dia harus cepat nyampe. Gitu. Jadi semua kayak internet koneksi juga sama, semakin cepat semakin bagus. Betul. USB data juga semakin cepat semakin bagus. Makanya kita juga ada kabel USB, kabel digital, koaksial, semua berpengaruh karena digital walaupun 01 tapi kan jalannya melalui sinyal listrik. Jadi tetap aja semakin bagus intinya. Intinya semakin cepat semakin bagus, semakin dynamic. Oke. Transient lah, responsif gitu. Musik itu kan kita main transient. Kita main piano kan perkusi. Kita main gitar semua kan energinya itu yang harus kita dapatkan. Nah, kabel yang bagus itu kan bisa mendapatkan energinya itu. Dan transparansinya tanpa menjadi sakit di telinga gitu. Oke, bisa mungkin Pak Andre bisa kasih pencerahan dikit buat yang nonton YouTube ini.
biasanya masalah umum atau terburuk jika pemasangan kabel yang kurang baik. Oke, Pak Andre, mungkin masalah apa nih yang biasanya terjadi kalau salah pemasangan kabel gitu? Oke, kalau soal pemasangan ada pakem-pakemnya kan ya, seperti yang kita udah sering trainingkan bahwa ketika kabel berdekatan dia akan saling mempengaruhi seperti ini tadi. Tidak tersambung pun kalau dia berdekatan bisa pindah. Bisa. Nah, jadi pada prinsipnya kabel nggak boleh berdekatan ketika jalan di mobil, harus dipisah-pisah. Ya, lalu ketika dia berpotongan dengan kabel aslinya mobil, diusahakan tidak paralel begini tapi bersilangan. Ya kan? Nah, itu hal-hal yang prinsip. Lalu kemudian ya tentunya kalau instalasi di dealer-dealer kita yang udah tertraining kan udah paham ya bagaimana memisahkan, bagaimana membuat siku dan seterusnya. Tapi ada tren yang juga orang menghindari pemakaian fuse biar bagus suaranya, nggak pakai fuse, tapi kan keamanannya jadi tidak terjamin. Jadi mobilnya bisa terbakar kalau short ya, gitu kan. Kita nggak tahu mobil kecelakaan, kabelnya kejepit, bisa short. Kemudian ada juga yang pakai fuse-nya yang biasa ya gitu ya, atau yang tidak putus pada ratingnya. Jadi kabelnya short, fuse-nya pun nggak putus. Itu sering sekali terjadi. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi butuh ketelitian lah di dalam menjalankan kabel dan keamanannya harus ada fuse. Iya, Oke guys, sampai di sini dulu video kita tentang bahasan tentang kabel. Jadi kesimpulannya kabel itu bukan mitos ya guys. Jadi semua ada hasil suaranya dan bisa diukur. Ya, terutama kita jangan salah pilih kabel dan juga jangan salah pilih installer ya guys. Oke, see you another video. Bye.